Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Maulida. Di sini saya akan mengulik buku teman saya, yaitu Antologi Cerpen. Jadi ini buku teman saya, Hiko Wasa, yang berjudul Antologi Cerpen, Perempuan yang Menyunting Kesepian. Jadi sebelumnya saya ucapkan dulu untuk teman-teman semua, semoga teman-teman semua sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan salam literasi, dan tak lupa pula semangat karena kita sedang berada di musim atau berada di bulan bahasa. Oke, semangat ya teman-teman literasi. Jadi saya lanjut. Ini adalah buku teman saya, keresahan dari teman saya. Jadi Hiko Wasa ini termasuk salah satu sahabat lumayan dekat saya. Jadi perempuan yang menyunting kesepian ini memang ditulis dari Hiko Wasa ini mengumpulkan beberapa cerita tentang kesepiannya. Mungkin ya teman-teman. Buku ini ditulis oleh Hiko Wasa sendiri dan diterbitkan oleh tim progresif dari Lamongan. Jadi di buku ini ada sekitar 174 halaman, dan di buku ini juga di perbabnya itu ada kata-kata yang mengena banget gitu. Nanti akan saya bacakan beberapa. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa dalam buku ini ada sekitar 15 daftar isi. Jadi 3 daftar isi itu dikelompokkan oleh penulis dan diberi judul spesial, yaitu Trilogi Perempuan yang Menyunting Kesepian. Jadi ada triloginya ya teman-teman ya, kesepiannya dari teman saya ini. Yang pertama yaitu Perempuan yang Menyunting Kesepian 1, Perempuan yang Menyunting Kesepian 2, dan Perempuan yang Menyunting Kesepian 3. Dan selanjutnya ada kisah-kisah lain yang diceritakan juga. Oke, di bab 1 saya akan membacakan sedikit cuplikan dari puisi teman saya, Hiko Wasa, Perempuan yang Menyunting Kesepian 1. Kesepian menjadi pilihan paling menyenangkan, sebab dalam kesepian ada keabadian yang lupa tak kita rasakan. Waduh, baru bab pertama saja kita sudah disuguhkan cuplikan atau potongan bait-bait puisi dari beliau. Dan di sini teman-teman, di buku ini saya akan menyampaikan beberapa tentang apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu tentang perempuan, jiwa perempuan, karakter perempuan, bagaimana beliau menyikapi kesepiannya. Jadi menurut saya si penulis buku ini yaitu Hiko Wasa itu lebih mementingkan atau lebih menitik beratkan tentang perempuan. Perempuan yang menurut saya itu perempuan yang produktif. Jadi nanti akan saya sampaikan apa kesannya saya membaca buku ini. Lalu kalau temanya mungkin dari kepenulisan ini atau dari buku ini, temanya sih menurut saya tentang sikap perempuan yang kesepian ya, atau mungkin tentang kesepian perempuan, mungkin bisa jadilah ya seperti itu. Terus saya akan menyampaikan beberapa isi tentang buku ini. Jadi di bab pertama, kedua, dan ketiga ada Perempuan Menyunting Kesepian 1, 2, dan 3 itu memang penulis sengaja membuat trilogi itu karena memang kesepiannya dari mungkin si penulis atau tokoh yang ditulis oleh penulis ini itu ditunjukkan dari sikap-sikap perempuan yang sedang kesepian. Ada perempuan yang merasa sepi dalam kehidupannya karena orang tuanya mungkin broken home. Terus ada juga beberapa menggambarkan tentang bahwa perempuan atau anak muda itu
sekesepian apapun harus produktif, harus seproduktif mungkin, atau harus punya karya, istilahnya seperti itu. Dan ada juga perempuan yang notabene masih di bawah 18, di bawah 18, bukan 18 plus ya, di bawah 18 justru, itu menyukai cerita-cerita dewasa atau hal-hal tentang perempuan yang sudah dewasa. Jadi ada beberapa tulisan-tulisan yang menurut saya itu sangat menginspirasi atau inspiratif dari si penulis Hikoasa ini, karena memang Hikoasa sendiri juga seorang perempuan. Jadi menurut saya lebih menitik beratkan tentang bagaimana sikap perempuan ketika kesepian. Dan selanjutnya di dalam kisah-kisah lainnya ini Hikoasa juga menceritakan tentang ada satu tokoh laki-laki yang mencintai perempuan, dan perempuan itu terlalu baik, terlalu istilahnya dalam apa ya, perempuan ini terlalu baik untuknya sehingga yang laki-laki ini sendiri merasa bahwa tidak pantas gitu ya, tidak pantas untuk mencintai perempuan itu. Dan ada juga beberapa yang ditulis tentang sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Ada juga yang masih dalam fase pacaran, ada juga yang masih dalam fase berumah tangga, ada juga yang sudah dalam fase mereka tua. Jadi menua bersama itu di sini yang judulnya kalau tidak salah itu Kalap ya. Jadi Kalap ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan dia ikut dengan kakeknya yang sayang banget dengan dia. Jadi bagaimana kakeknya merawat seorang perempuan itu menjadi perempuan yang cerdas, yang pinter, bahkan menemani hari tua si kakek tersebut. Dan juga ada yang berjudul Sarjana Kehormatan. Itu menurut saya dia menulisnya dengan gaya bahasa yang ironi ya, bukan sarkas. Kalau sarkas itu terlalu menyentil, tapi ini dia lebih ke ironi. Jadi ke ironi itu masih halus, masih ditulis dengan bahasa yang halus, yang santun, namun penyampaiannya ini sedikit menyindir sebenarnya untuk para sarjana-sarjana ya yang memilih pekerjaan atau yang dipilihkan pekerjaan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Terus ada juga tentang memilihkan suami untuk ibunya. Ada juga yang tentang surat-suratnya dia yang masih dalam saku, dan ada juga yang bahkan ada juga yang menurut saya ini unik ya. Jadi memesan kebijakan pada Rahwana. Si perempuan atau si penulis ini, Hikoasa ini, di kisah-kisah yang lainnya itu menunjukkan bahwa istilahnya yang dia sampaikan itu bukan hanya sekedar tentang kegalauan atau kesepian seorang perempuan, tapi tentang apa yang beliau tahu, apa yang tentang pengetahuan beliau yang ketahui di sekitarnya termasuk seperti itu. Dan yang terakhir di halaman terakhir itu ada tentang penulis. Nanti akan saya sampaikan tentang penulis. Di sini saya akan membacakan mungkin ya cuplikan tentang perempuan yang menyunting kesepian 2. Perempuan yang menyunting kesepian 2. Ada yang paling hilang pada kelopak rasaku. Sejenak tersapu resah tanpa arah. Ada geletar enggan yang melupa pada anganku. Seperti jam yang berdetik tanpa detak. Sesak. Waduh, sesak banget ya ini. Aduh. Lalu saya akan membacakan juga cuplikan di perempuan yang menyunting kesepian 3. Jadi seru sih. Seru, dalam setiap babnya ini ada beberapa cuplikan-cuplikan puisi kesepiannya si penulis.
Perempuan yang menyunting kesepian 3. Kemerdekaan hanya menjadi dongeng pengantar tidur. Ia indah, menawan, tetapi sulit dinyatakan. Kau juga negeri. Wah, ini menyangkut negeri kita ya. Jadi kesepian dia itu bukan hanya kesepian tentang kehidupan, tentang mungkin rasa takutnya dia kelak di akhirat, dan juga rasa resahnya atau keresahannya atau mungkin bahkan kesepiannya dia ketika di negaranya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau di kisah-kisah lain mungkin teman-teman bisa melihat atau bukan melihat ya, bisa membaca bukunya yang berjudul Perempuan yang Menyunting Kesepian, penulisnya Hiko Wasa, dan ini diterbitkan oleh penerbit progresif dari Lamongan. Jadi Hiko Wasa ini yang saya pegang ini sudah cetakan kedua ya teman-teman. Jadi sudah cetakan kedua, dan mungkin kalau teman-teman berminat ingin memesan buku ini, bisa langsung ke Instagramnya penulis ya, @hikowasa, HIKHOWASA. Jadi silahkan saja langsung memesan atau order di penulisnya sendiri. Oke teman-teman ya, Hiko ini juga selain buku ini, Hiko Wasa itu juga ternyata karya-karyanya atau karya cerpennya, karena dia sepertinya memang spesialis di cerpen ya. Karya-karya cerpennya itu juga sering diterbitkan di Jawa Pos, Radar, Bojonegoro, dan masih banyak lagi ya. Beliau juga pernah memenangkan kepenulisan, tapi kayaknya bukan cerpen ya. Dulu itu pernah menang. Iya, waktu masih kuliah. Ini antologinya yang pernah masuk di Jawa Pos, ada Korean in Love 2017. Terus Gerimis Dendam 2018 dan Manusia Topeng 2020. Jadi memang Hiko Wasa ini aktif di kepenulisan, spesialis cerpen kayaknya ya dia. Lebih keren sih di cerpennya. Saya suka membacanya dan bukunya ini epic banget, bagus banget, dan sangat menginspirasi untuk setiap perempuan-perempuan Tuban khususnya. Jadi teman-teman semangat berliterasi, karena memang hari-hari ini kita harus melek literasi dan kita harus cakap dalam berbahasa lisan maupun tulisan. Oke teman-teman, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa perempuan ketika kesepian jangan hanya galau, jangan hanya menangis, jangan hanya menyesal, tapi bangkitlah menjadi perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan yang berdedikasi, dan perempuan-perempuan yang berkarya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain video atau di lain tempat. Saya Nida Maulida, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan di penulis ataupun di teman-teman penonton semuanya. Jadi terakhir, semangat, tetap berjuang, dan selalu belajar. Makasih ya teman-teman, salam literasi. Akhirnya saya harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.